kita siapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan dan memuji nama Tuhan. Sebelum itu mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Terima kasih karena kami masih bisa beribadah bersama. Tuhan tolong pimpin kami sepanjang ibadah ini. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Mari kita berdoa dulu. Terima kasih Bapak atas penyertaan Tuhan, kami masih bisa berkumpul Tuhan.
Pada hari ini Tuhan, sebentar kami berkati firman-Mu. Tuhan berkati Tuhan setiap telinga yang mendengar Tuhan. Tuhan siapkan hati dan pikiran kami agar fokus untuk mendengarkan firman-Mu. Terima kasih Tuhan, dalam nama-Mu kami sedang bersyukur. Amin. Amin. Shalom anak-anak, apa kabarnya hari ini? Mudah-mudahan kalian semua sehat ya. Ini adalah ibadah gabung yang pertama yang kalian jalani di tahun pelajaran ini. Mudah-mudahan dari tadi awal kalian memuji Tuhan sampai sekarang kalian akan mendengarkan firman Tuhan, kalian tetap fokus ya. Nah, untuk bulan ini tema yang akan Mem angkat adalah Tuhan adalah gembalaku. God is my shepherd. Pasti kalian juga gak asing lagi dengan ayatnya yang menceritakan bagaimana Tuhan itu adalah gembala kita. Mari kita buka di Mazmur 23 ayat 1 sampai 6. Sudah selesai dibuka? Mari kita baca. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan di dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak. Pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Nah, anak-anak, kita sebagai manusia pasti pernah merasakan ketakutan. Ketakutan kehilangan, ketakutan gagal, ketakutan meninggalkan, ketakutan tidak bisa mencapai tujuan yang kita inginkan. Banyak sekali ketakutan yang bisa dan mungkin pernah kita rasakan dalam hidup kita. Kita sebagai manusia wajar merasakan takut. Tapi kalau kita mengaku, kita yakin dan percaya kalau Tuhan Yesus itu adalah satu-satunya juru selamat kita, penebus dosa kita, seharusnya ketakutan yang kita alami di dalam kehidupan kita itu bisa kita tanggulangi. Kenapa seperti itu? Karena orang Kristen, kita punya Tuhan yang bisa menghilangkan segala ketakutan itu. Kita punya Tuhan yang selalu ada untuk kita. Kita punya Tuhan yang bisa mengangkat semua ketakutan yang kita punya dan melenyapkannya dalam sekejap. Ayat yang tadi kita baca bersama-sama itu dibuat oleh Daud. Kamu tahu cerita Daud sebelum dia menjadi raja? Dia adalah seorang gembala. Dia kenal setiap domba-domba yang dia gembalakan. Dia peduli dengan setiap domba-domba yang dia gembalakan. Dan dia tidak mau satu ekor pun hilang atau jatuh ke jurang atau mendapat celaka. Dia ingin semua domba-dombanya hidup tenang dan bisa bersama-sama dengan dia. Makanya ketika dia mengalami kesulitan, ketika Daud sempat dikejar-kejar oleh Saul, dia merasakan rasa takut karena dia manusia. Itu wajar. Tapi di sisi lain, dia merasakan kenyamanan, dia merasakan jaminan, keamanan. Karena dia sadar kalau dia itu memiliki Tuhan yang merupakan gembala dia. Makanya ketika dia menulis ayat ini, dia paham betul posisi Tuhan di mata dia itu seperti posisi seorang gembala bagi domba-dombanya. Misal, kita lihat Mazmur 23 ayat 1.
Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Di sini Daud itu menceritakan bahwa seorang gembala pasti mengenal domba-dombanya secara pribadi. Dalam ayat ini, Daud merasakan bahwa Tuhan sebagai gembala dia, Tuhan mengenal dia secara pribadi. Maksudnya secara pribadi, kalian tahu seorang gembala tidak hanya menggembalakan 1 atau 2 ekor domba, tapi puluhan domba. Dan seorang gembala yang baik, dia akan mengenal setiap dombanya secara pribadi. Contoh ya, agar kalian lebih paham lagi. Mem punya teman. Dia itu memiliki kucing peliharaan yang banyak, lebih dari 10 ekor. Mem sebagai orang luar, ketika Mem melihat kucing-kucingnya banyak sekali, Mem tidak bisa membedakan yang ini namanya siapa, yang itu namanya siapa. Tapi dia sebagai pemiliknya, dia mengenal setiap kucingnya secara pribadi. Dari tatapan matanya, dari raut wajah si kucing itu, dia tahu ini namanya A, ini namanya B, ini perilakunya seperti ini, yang ini kebiasaannya seperti ini, yang itu kesenangan makanannya seperti apa. Dia tahu betul. Sama halnya, seorang gembala yang baik akan sangat mengenal domba-dombanya. Itu yang Daud ingin gambarkan ketika dia merasa, dia percaya kalau Tuhan itu adalah gembala dia, karena Tuhan mengenal dia secara pribadi. Tuhan tidak akan membiarkan dia kekurangan, karena Tuhan tahu apa yang Daud butuhkan, pasti Tuhan kasih. Itu maksudnya ayat 1. Seorang gembala yang baik akan mengenal dombanya secara pribadi. Lalu yang kedua, kita lihat di Mazmur 23 ayat 2. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Kalau ngomongin domba, rumput yang hijau dan air itu adalah makanan dan minuman domba. Artinya, ketika Daud berkata, ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau, ia membimbing aku ke air yang tenang, artinya apa? Tuhan selalu menyediakan kebutuhan kita. Rumput dan air itu kebutuhan utama domba. Jadi Tuhan pasti akan selalu menyediakan kebutuhan kita, anaknya. Itu yang diutamakan oleh Tuhan, bukan keinginan kita, tapi kebutuhan kita. Kalian tahu bedanya keinginan dan kebutuhan. Keinginan belum tentu baik untuk kita, tapi kebutuhan sudah pasti baik untuk kita. Dan apa yang selalu disediakan Tuhan? Kebutuhan kita. Lalu ayat ketiga, Mazmur 23 ayat 3. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Menyegarkan. Ia menyegarkan jiwaku. Sekarang coba kalian fokus. Kalian bayangkan, kalian sedang tidur, tiba-tiba kalian terbangun di tengah malam karena tenggorokan kalian kering sekali. Keringnya itu sampai terasa perih. Pernah merasakan itu? Saking hausnya, tenggorokan itu sampai perih. Dan ketika kamu mengambil air minum, air putih yang segar, dan kamu meminumnya, apa yang terjadi ketika air itu melewati tenggorokan yang perih tadi? Terasa segar. Dan bukan hanya terasa segar. Kalau bisa kamu praktekkan. Karena bukan hanya rasa segar yang kita alami, kita juga merasakan rasa lega.
Itu yang dirasakan Daud ketika dia bilang Tuhan menyegarkan jiwanya. Dan ini bukan masalah haus air, tapi jiwanya yang haus akan Tuhan. Dan Tuhan selalu ada untuk menyegarkan jiwanya. Dan dia bilang, ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Artinya apa? Tuhan gak akan pernah ngebiarin kita tersesat di jalan. Ini bukan tersesat, benar-benar tersesat di jalanan yang kamu gak hafal jalannya, bukan. Tapi rohani kamu, jiwa kamu, Tuhan gak akan biarin jiwa kamu tersesat. Jadi ketika kamu sudah mulai meleng, sudah mulai melenceng, ada rasa was-was di hati. Roh Kudus memperingatkan kamu, jangan teruskan, jangan teruskan. Ini bukan jalan yang benar. Mundur. Dan kamu harus dengarkan itu. Ayat berikutnya. Mazmur 23 ayat 4. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Jadi Daud merasa ketika dia sedang di dalam kehidupan dia yang paling gelap, dia tidak merasa takut. Sebaiknya juga kita seperti itu. Wem gak tahu kamu sekarang lagi berada di posisi mana dalam hidup kamu. Apakah kamu sedang happy, sedang bahagia, atau malah kamu sedang merasa terpuruk? Sepertinya gak ada yang bisa nolongin kamu. Jangan salah, kamu anak Tuhan. Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kamu. Dalam masa hidup kamu yang paling sukar, Dia akan selalu ada. Kitanya yang harus yakin itu, dan kitanya yang harus menyadari itu. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Gembala selalu membawa gada dan tongkat. Gada itu seperti tongkat panjang yang ujungnya ada lekukan, itu untuk dikaitkan ke leher domba apabila dombanya terlalu jauh pergi dari kumpulannya. Dikaitkan ke lehernya lalu ditarik, sehingga domba yang tadinya mau menjauh dari gembalanya akhirnya kembali mendekat. Ini ada hubungannya dengan ayat sebelumnya. Ia menuntun aku ke jalan yang benar. Jadi ketika kita merasa kita sedang terpuruk, gak ada yang bisa bantuin kita, dan ternyata ada jalan lain yang menurut kita itu merupakan solusi, tapi ternyata itu berbahaya bagi iman kita, Tuhan pasti akan ingatkan. Dan kamu harus mau mendengar peringatan dari Tuhan. Jangan tutup telinga. Mazmur 23 ayat 5 mengatakan, Engkau menyediakan hidangan di hadapan lawanku. Artinya apa? Kita sebagai orang Kristen sudah pasti kita punya banyak lawan. Ada ayat yang berkata kita harus berjaga-jaga karena iblis itu seperti singa yang berjalan berkeliling mengelilingi kita mencari celah agar bisa masuk. Lawan kita banyak, nak. Salah satunya adalah sifat malas kita. Tapi di ayat ini Daud berkata, Engkau memberikan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Artinya apa? Banyak lawan, tapi saya sediakan apa yang kamu butuhkan untuk menghancurkan lawanmu. Kamu punya lawan yaitu rasa malas, pergi ke Tuhan. Tuhan akan kasih kamu senjata untuk menghancurkan rasa malas kamu. Hanya satu syaratnya. Kamu mau mendatangi Tuhan. Ayat terakhir, Mazmur 23 ayat 6. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam
dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Apabila kamu menjadi murid Tuhan, menjadi anak Tuhan, kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti kamu seumur hidup kamu. Selama kamu hidup di dalam dunia ini, Tuhan akan terus memberkati kamu. Kapan selesainya, Mem? Tidak akan pernah selesai. Sampai kita akan duduk di rumah Tuhan sepanjang masa. Itu artinya kita sampai di surga. Berkat Tuhan akan terus mengalir. Jadi nak, Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita. Walaupun kita kadang lupa sama Dia, walaupun kita kadang marah sama Dia, tapi Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita selama kita tidak menyangkal Dia. Mari buka 2 Timotius 2 ayat 12 sampai 13. Bunyinya, jika kita menyangkal Dia, Dia pun akan menyangkal kita. Jika kita tidak setia, Dia tetap setia, karena Dia tidak dapat menyangkal dirinya. Perhatikan baik-baik ayat ini. Jika kita menyangkal Dia, Dia pun akan menyangkal kita. Jadi kalau kamu benar-benar menyangkal Tuhan Yesus pun akan menyangkal kamu. Tapi ketika kamu percaya pada Tuhan Yesus, tapi kamu tidak setia, Tuhan tetap setia. Paham bedanya? Karena Dia tidak bisa menyangkal dirinya. Jadi Tuhan gak akan kemana-mana. Selama kamu tetap mengakui Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat satu-satunya, Dia akan selalu ada di hati kamu. Walaupun kamu tidak setia, Dia akan tetap setia. Dia akan tetap membimbing kamu, menyertai kamu sebagai gembala yang baik. Nah, anak-anak, renungkan firman Tuhan hari ini. Mudah-mudahan berguna untuk kalian. Mari kita berdoa. Tundukkan kepala. Tuhan, terima kasih Tuhan atas bimbingan-Mu selama ini. Terima kasih karena Tuhan telah menjadi gembala kami yang baik. Terima kasih karena untuk seterusnya Tuhan pula akan menjadi gembala kami yang baik seumur hidup kami sampai kami duduk dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Tuhan, ampuni kami karena kami sering tidak setia kepadamu, tetapi kami tahu Tuhan akan selalu setia. Itulah yang menghibur kami. Tuhan, berkati kami dan seluruh keluarga kami. Berkati juga setiap orang yang mendengar firman ini. Biarlah iman mereka bisa lebih diperkuat. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus. Haleluya. Amin.